Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang udah stay ke channel Yati Sam Official lagi. Semoga kalian sehat, berkabar. Kalau untuk kita semuanya, gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah Kak Sam waras. Masya Allah Kak Sam, doakannya lagi sakit sehat ya. Kalian yang masih sedih jangan sedih aja, yang bahagia juga tentunya jangan lupa bersyukur. Teman Kak Sam yang masih berkelut dengan debt collector dan rentenir, semoga Allah mudahkan dalam membayar. Amin. Hari ini kita bahas apa? Kak Isam, kenapa sih Kak Isam tuh nggak bahas yang di Tinsuai itu tuh pekerja migran Kak Isam yang naik cece jatuh, ya kan? Kak Isam nggak bisa bahas karena Kak Isam tidak mendapatkan berita valid ya cuy ya. Kak Isam nggak mau hoax atau fitnah ya, atau menerka-nerka hanya sebuah konten. No. Tapi memang kasus melompat dari ketinggian ini lagi banyak terjadi di Hong Kong, termasuknya pada hari ini cuy. Dalam waktu 2 jam ada 2 orang yang melompat cuy, semuanya meninggoy. Aduh kok bisa ya kayak Isam? Iya, itu memang karena perubahan ekonomi, faktor hutang ya cuy ya, terus faktor apa namanya, ditipu banyak ya kan, ada yang broken heart. Aduh, masa sih kayak Isam broken heart aja melompat? Iya kali aja ya. Tapi kayak Isam harap dari video ini semoga pekerja migran ini udah smart ya, sudah tidak apa namanya, tidak sempit gitu mikirnya ya. Walaupun kalian saat ini dunia kalian gelap, saat ini kalian itu lagi stres, lagi pusing, entah harus gimana ya kan, peluk jauh dari kayak Isam. Jangan sedih ya cuy ya. Hidup itu kata Allah tuh sampai kamu meninggal kamu itu diuji terus. Jadi kalian ini lagi sekolah ya, nggak semuanya harus bahagia terus. Kadang kita juga perlu nangis, kadang juga kita perlu sakit, kadang juga kita apa namanya, happy yang berlebihan ya kan. Iya, jadi roda itu berputar cuy. Jadi ada masanya gitu. Oke, jadi jangan patah semangat buat kalian yang mungkin diuji sakit sampai kanker stadium ya, sampai stadium 3, stadium 4. Selama masih ada obat, semangat. Kalau misalkan kalian diuji dengan hutang selama kalian masih bekerja, semangat. Ya. Semangat. Oke. Jadi di Tinsuai itu memang ada saksi mata dari pekerja migran yang lewat posisinya di situ ya cuy. Jadi kejadiannya tuh di jam 2 sekian. Jadi ada pekerja migran yang nganterin anak sekolah. Saat melewati daerah tersebut agak jauhan sedikit, itu memang ada teriak, gedebuk gitu cuy. Nah, banyak tuh orang yang datang ke situ, tapi si pekerja migran ini nggak malah lihat, tapi malah kabur pulang, takut. Jangan, jadi kita tidak bisa memastikan itu Indonesia atau lokal ya cuy ya, tapi memang ada yang melompat di Tinsuai kemarin. Oke. Memang kejadian melompat itu lagi banyak cuy, swear deh. Bahkan hari ini ya, ada 2 orang dalam 2 jam cuy melompat. Ini polisi Hong Kong ini lagi pusing. Ya, yang pertama ini terjadi atas laporan satpam apartemen yang mendengar suara gedebuk gitu. Tapi nyangkol di ini gendeng kayak itu cuy. Laporan pertama itu terjadi di jam 6 mau jam 7 ya cuy ya, dari lantai gedung Kwan Yik itu jatuh seorang wanita ya cuy ya, dilaporkan oleh satpamnya apa namanya, bunyi kedebuk dan nyangkol di genteng ya cuy ya. Nah, setelah itu meninggal ya cuy ya. Nah, setelah itu disusul lagi jam 7:11 ini ada yang melompat lagi dari gedung Tung Chun ya cuy ya, Sauke Wan sini itu juga melompat dan meninggal. Nah, kasus bundir ini banyak sekali cuy terjadi di Hong Kong akhir-akhir ini. Ya Kak Isam berdoa sih semoga pekerja migran tidak apa namanya, tidak berpikir sempit ya cuy ya. Terus dilegain hati, ditabahkan apapun ujiannya itu karena kesalahan kita sendiri. Nah, manusia yang bagus itu adalah dia mempelajari apa sih yang salah, memperbaiki ke depannya gimana. Oke. Jadi memang akhir-akhir ini tuh banyak, apalagi kemarin Kak Isam lihat ya video ada nenek yang jatuh juga. Nah, ini pesannya apa buat kalian yang jaga nenek ya, yang sering minum obat terus-terusan sampai mengakibatkan skizofrenia atau halusinasi yang berlebihan. Hati-hati dalam menjaga. Jangan kalian itu main TikTokan terus, jangan kalian itu membuat konten terus, jangan kalian itu live streaming terus. Jaga-jagaan kalian, apalagi nenek, kungkung ya, anak kecil ya, awas itu. Karena memang kadang jendela yang nggak ada teralis itu juga menyebabkan ya. Jadi kalian jangan, nenek saya masih sehat kok, nenek saya masih bisa jalan kok, nenek saya masih bisa ke WC sendiri ya kan, tapi tiba-tiba halusinasinya itu datang, gimana coba ya. Maka dari itu nih kita harus profesional kerja untuk menjaga orang tua yang kita jaga. Oke, sepakat?
Nah, itu memang kasus bundir ini lagi banyak di Hong Kong ya cuy ya. Untuk itu hati-hati. Oke, sekarang Kak Isam akan bahas kasus yang kedua tentang ini sih agak nggak nyambung dari kasus yang pertama, tapi nggak apa-apa biar videonya durasinya panjang, biar kalian ngepel itu ngegol-ngegol sambil dengerin kayak Isam ngoceh ya cuy ya. Kira-kira kalian lagi pada ngapain? Kak Isam dulu ngepel cuy, pakai tangan cuy, ngegol, makanya dulu kenapa kayak Isam itu kurus. Sekarang aduh, tapi nggak apa-apa, puasa semangat ya kan, puasa ya cuy ya, semangat Kak Isam ya. Pas buka udah kayak porsi kuli, astagfirullahaladzim. Kadang kayak saya mikir apa di dalam tubuh Kak Isam itu jin tomang apa ya. Aduh, kayak saya bahagia ya, kayak saya banyak makan. Bukan bahagia, mungkin lebih ke stres ya, menerima masalah-masalah kalian, tapi tetap semangat. Aduh, daripada kayak saya ngejudge kalian ya, lebih baik ngejudge diri Kak Isam sendiri. Oke, kemarin itu ceritanya Kak Isam itu ikut forum diskusi KJRI, di mana ada pertanyaan yang banyak dipertanyakan sama kalian. Kayak Isam, boleh nggak sih uang makan itu diuangkan, ya kan? Nah, kemarin itu ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, Kak Isam bahas ya yuk di sini, karena banyak nih fenomena di mana kita makan itu dikasih tulang belulang aja, apalagi anak baru ya. Anak PMI Hong Kong yang baru datang dari PT Non notabene ya, melihat makan yang dulunya mungkin beli nasi bungkus nasi kuning setiap pagi ya kan, makan siang itu nasi padang, nyampe di sini dikasih ikan teri yang udah ini apa namanya, tulangnya aja ya kan, sayur kangkung yang 2 helai aja. Apakah wajar kayak Isam itu? Iya, salahnya Hong Kong itu belum ada aturan makanan yang layak untuk kita itu apa sih, makanan sisa atau makanan apa. Ini kan belum ada standar makanan yang layak di Hong Kong ya. Semoga aja sih KJRI apa namanya mengepus ya Departemen Ketenagakerjaan untuk menyusun nih makanan layak itu standarnya kayak gimana sih ya kan, biar ada standar nih untuk pekerja migran ya kan. Kalau misalkan hanya berbicara angka di kontrak kerja ya udah termasuknya bagus banget ya kan, lebih dari 1.000 Hong Kong dolar untuk jatah uang makan. Sayangnya jatah uang makan tersebut tidak akan diuangkan selama majikan memberikan makan ya kan. Nah, yang jadi permasalahan adalah memberikan makanannya kebanyakan kurang layak, sehingga apa, sehingga kita kurang makan, jam kerja diporsir sampai 24 jam ya kan. Ada nggak sih kalian kerja sampai 24 jam? Ya kan, maka timbulnya apa, sakit. Maka dari ini problem kenapa pekerja migran itu pada sakit, yaitu runtutannya karena jam kerja itu nggak teratur ya kan, terus makannya kurang ya kan. Nah, maka dari itu nih, ini adalah bibit-bibit penyakit untuk pekerja migran. Jadi jangan salahkan nih kalau misalkan teman-teman kita banyak yang sakit. Semoga kita selalu sehat ya cuy ya, amin ya robbal alamin. Nah, menurut kalian nih, setuju nggak sih kalau uang makan ini diuangkan? Wah, setuju banget Kak Isam, kayaknya saya makannya enak terus kalau misalkan di cash ya 1.000 dolar. Nah, gimana caranya uang makan itu bisa diuangkan Kak Isam? Oke, jadi gini ya cuy ya, jadi kesepakatan kontrak kerja itu ditandatangani oleh majikan dan kalian. Oke, jadi kalau misalkan kalian nih pengennya uang makan itu diuangkan, yang harus kalian lakukan adalah membuat kesepakatan sebelum tanda tangan kontrak. Nah, jadi saat kalian interview dengan majikan, kalian ini menawarkan, majikan boleh nggak uang makannya saya diuangkan saja? Jadi kamu tidak usah memberi makan saya. Jadi di situ ada kesepakatan. Sayangnya nih, mentalnya kita kalau cari majikan yang penting dapat majikan, tanda tangan, beres. Tapi kita tidak mikir ke depannya, ini majikan ini percaya nggak akan memberikan makanan yang layak ke kita. Nah, maka dari itu nih, kalau misalkan kalian rekornya finish atau lagi mencari majikan, boleh ajukan ke majikan, bukan hanya naik gaji aja, bukan hanya perbandingan gajinya naik nggak nih ya, tapi harus perjuangkan nih uang makan. Jadi yang memperjuangkan itu bukan KJRI, bukan labor, tapi kalian yang punya andil untuk menentukan uang makan itu diuangkan. Makanya kenapa anak Filipina ya kan, apalagi yang kerjanya di sana tuh apa namanya, di sentral sana ya kan, itu kan banyak yang gajinya 7.000, yang gajinya 8.000. Kok kayak Isam bisa ya mereka? Karena apa? Karena mereka mau ngomong gitu sama majikan. Apalagi yang majikannya bule-bule itu, mereka tuh berani ngomong cuy. Sir, boleh nggak uang makannya saya uangkan saja? Yo, majikan ya kalau misalkan sibuk di luar, ya pasti oke deh kalau kayak gitu.
7.000 kamu bersih ya sama uang makan, mau nggak? Oke, deal. Kan enak seperti itu ya cuy ya. Jadi gaji 7.000 udah, majikan nggak tahu-tahu tentang makan kita. Sayangnya nih, mental pekerja migran asal Indonesia masih rasa nggak enakannya tuh gede, termasuk kayak Tisam. Tapi alhamdulillah ya kayak Tisam itu tercukupi ya. Tapi belum tentu kalian itu sama seperti kayak Tisam. Maka dari itu, apa sih yang harus kita lakukan untuk menuntut uang makan? Bukan hanya demo, enggak cuy, tapi lebih ke mental kita nih. Bismillahirrahmanirrahim. Saya nggak mau nih nanti selama 2 tahun kontrak saya dengan majikan ini, saya dikasih tulang ikan terus, dikasih daging cuma selembar. Jadi apa yang harus dilakukan? Bismillahirrahmanirrahim, interview. Cosan dada, ya kan? Gimana? Kamu bisa masak, bisa ke pasar, bisa, terus udah kayak gitu. Kamu mau nggak kerja sama keluarga saya? Mau, ya kan? Gajinya berapa kamu minta, ya kan? Nah, saat majikan nanya berapa gaji yang kamu minta, kamu boleh tuh di situ ngomong, majikan maaf ya sebelumnya. Iya kenapa? Saya sih nggak apa-apa gaji standar majikan, tapi boleh nggak uang makan diuangkan? Jadi kan lumayan ya Ju ya. Gaji standar 48 ditambah 1.000, berarti berapa tuh? Berarti kalian gajinya itu sekitar 58. Ya lumayan daripada kita madmud ya cuy. Kok madmud ya kan, ini makannya kok gini amat, ya kan. Ngegerutu siapa sih cuy? Tukang ngegerutu di belakang tuh, itu teman saya kayak ngegerutu aja. Saya dikasih majikan cuma teri aja tulang ya, karena kalian nggak mau ngomong ya. Coba ajar itu kayak Sam tuh, ajarin kalian gaji standar memandai, yang penting uang makan diuangkan. Majikan boleh nggak 5.800 kan ya cukup ya cuy ya gaji ya kan. Terus majikan, oh kemiong ge, karena apa? Karena dia butuh kamu ya. Jadi jangan pernah merasa kalian itu minder atau tidak profesional. Gini berpikirnya, saya kerja di situ, saya ada tenaga, saya akan kerja profesional. Yang penting majikan juga bisa ngasih salary kita bagus gitu, ya kan? Iya, tapi kalian kalau sudah dijeng dengan kesepakatan seperti itu ya profesional cuy. Ya nggak boleh main TikTok terus, nggak boleh lalai dalam menjaga nenek atau kakek atau apapun yang dia percayakan kepada kita ya. Itu ya. Nah, jadi untuk uang makan apakah boleh diuangkan? Boleh, saat kalian membuat kontrak kerja dengan majikan, bikin perjanjian kalau uang makan tersebut diuangkan. Keputusannya ada di kalian berdua ya. Jadi saat kalian itu sudah kerja, kalian itu nggak berpikir lagi boleh nggak sih uangnya diuangkan. Nah, kalau misalkan tidak ada perjanjian seperti itu selama majikan memberikan makan, maka gugurlah uang makan tersebut cuy. Oke, buat kalian yang lagi cari-cari majikan, boleh diterapkan trik ini kalau misalkan memang kalian membutuhkan uang saja untuk uang makan kalian. Oke, mungkin itu aja informasi yang Kaisam bagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Cung, siapa nih di sini yang makannya masih tidak layak? Kayak gimana sih cuy makanan tidak layak yang kalian terima? Kaisam pengen denger deh. Kali aja KJRI baca ya kan? Amin ya rabbal alamin. See you next video, bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.